Shalom, salam sukacita selalu. Kiranya hari-hari saudara menyenangkan dan penuh sukacita, bukan karena situasi yang sesuai dengan harapan dan menyenangkan hati saudara, tetapi karena saudara mengizinkan kasih dan damai sejahtera yang dari Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, sehingga apapun situasinya, hati saudara ada dalam sukacita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih atas kasih dan hikmat-Mu yang terpancar dalam firman-Mu. Kami memohon, ajarlah kami untuk senantiasa mengenal firman-Mu dengan lebih dalam, agar hati kami tetap teguh berpegang pada kebenaran-Mu. Berilah kami kebijaksanaan dalam menyaring informasi dan pandangan yang masuk ke dalam hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar dapat belajar dan mengerti maksud-Mu dalam segala hal. Berilah kami pembimbing rohani yang setia dan bijaksana untuk membimbing langkah-langkah hidup kami. Dalam renungan ini, kiranya hati kami diperbaharui dan kami dapat mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini. Kiranya renungan ini membawa kami lebih dekat kepadamu, dan kami dapat hidup dalam keselamatan dan pertumbuhan rohani yang berarti sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan dengan tema menjaga hati yang terbuka, yang didasarkan pada ayat Alkitab 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15, yang tertulis demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam zaman modern yang penuh dengan informasi dan pandangan yang beragam, menjaga hati yang terbuka menjadi sebuah tantangan yang relevan bagi setiap orang percaya. 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memegang teguh ajaran yang benar dan berpegang pada kitab suci yang memberikan hikmat dan pengetahuan yang membawa kepada keselamatan dalam Kristus Yesus. Kitab suci Alkitab adalah warisan rohani yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Dalam Alkitab, kita menemukan hikmat dan pengetahuan yang mendalam tentang karakter Allah, rencananya bagi umat manusia, dan bagaimana kita harus hidup di bawah otoritasnya. Firman Tuhan ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup dan memberi kita panduan yang jelas untuk menghadapi tantangan dan permasalahan sehari-hari. Dalam menjaga hati yang terbuka, kita perlu memprioritaskan waktu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Itu adalah cara kita dapat mengenalnya lebih dekat dan mengerti maksudnya dalam kehidupan kita. Ketika kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui Alkitab, hati kita akan terbuka untuk menerima kebenarannya dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam era teknologi dan internet, akses informasi menjadi begitu mudah. Namun bersamaan dengan kemudahan ini, kita juga dihadapkan pada resiko terpapar banyak ajaran yang salah atau menyesatkan. Banyak pandangan dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen dan ajaran Alkitab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadi bijaksana dalam menyaring informasi
yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita harus berlatih untuk menilai segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Mengenali kebenaran dalam Alkitab akan menjadi fondasi kokoh yang membantu kita mengidentifikasi ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15 mengacu pada sosok yang telah mengajarkan Timotius sejak kecil. Di zaman sekarang, peran guru rohani dan pemimpin Kristen tetap menjadi sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang telah berjalan lebih jauh dalam iman dan pengetahuan Alkitab, dan dengan kasih dan bijaksana, mereka dapat membimbing dan mengajar kita dengan benar. Menjaga hati yang terbuka berarti kita memilih untuk belajar dari mereka yang hidup dalam integritas dan menunjukkan kehidupan yang mencerminkan Kristus. Mereka akan membantu kita memahami lebih dalam ajaran Alkitab dan mengarahkan kita dalam menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Dengan menjaga hati yang terbuka, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam. Ketika hati kita tetap terhubung dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita akan mengalami perubahan yang positif dalam karakter dan sikap hidup kita. Firman Tuhan akan membentuk hati kita untuk lebih mengasihi, lebih sabar, lebih murah hati, dan lebih bijaksana dalam menghadapi situasi kehidupan. Penting untuk diingat bahwa menjaga hati yang terbuka bukan hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga merespon kebenaran tersebut dengan tindakan yang nyata. Kita perlu mengaktifkan iman kita melalui perbuatan kasih dan ketaatan kepada firman Tuhan. Saudaraku, akhirnya saya mau sampaikan, menjaga hati yang terbuka adalah sebuah perjalanan rohani yang berkesinambungan. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai informasi dan pandangan, kita dituntut untuk tetap berpegang pada ajaran yang benar dalam kitab suci. Mengenal firman Tuhan, menyaring informasi dengan bijaksana, dan memilih pribadi yang memberi ajaran dengan hati yang setia kepada Allah akan membantu kita tumbuh dalam iman dan menjalani kehidupan yang berarti sesuai dengan rencananya. Marilah kita terus belajar dan mengerti lebih dalam tentang firman Tuhan, agar hati kita senantiasa terbuka untuk menerima hikmat-Nya, dan dalam setiap langkah hidup kita dapat mengalami keselamatan dan pertumbuhan rohani yang lebih dalam di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas renungan yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur karena hati kami dibuka dan diisi dengan hikmat dari firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan untuk senantiasa mengenali dan memahami rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kiranya hati kami tetap terhubung dengan-Mu melalui firman-Mu, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu setiap hari. Tolong bantu kami ya Tuhan untuk jaga hati kami, agar tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran yang salah atau menyesatkan. Tunjukkanlah kami untuk selalu mencari kebenaran dalam Alkitab dan memilih ajaran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang telah kami renungkan hari ini membawa perubahan positif dalam hidup kami dan membantu kami tumbuh dalam iman kami padamu. Jadikanlah kami saksi-saksi yang setia dan mencerminkan kasih-Mu bagi dunia di sekitar kami. Kami berdoa, kiranya renungan ini tidak hanya menjadi kata-kata belaka, tetapi dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah hidup kami sebagai tanda-tanda kehidupan-Mu di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah nama-Mu hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah kita yang mendengarkannya semua terberkati. Sampai berjumpa kembali dalam renungan harian selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.